Di sini saya Iis Noktari dari 4F Perbankan Syariah ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah atau KSAK. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI pengeluaran kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah atau KEDA-PPL KBS pada tahun 2002. KEDA-PPL KBS selanjutnya disempurnakan pada tahun 2007 menjadi Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Penyempurnaan KDPPLKS terhadap KDPPLBKS dilakukan untuk memperluas cakupannya sehingga tidak hanya untuk transaksi syariah pada bank syariah, melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik yang berupa institusi syariah maupun institusi konvensional yang bertransaksi dengan skema syariah. Adapun tujuan kerangka dasar ialah kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sektor swasta. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar. B. Penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. C. Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. D. Para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Adapun pemakai dan kebutuhan informasi. Pemakai laporan keuangan meliputi A. Investor sekarang dan investor potensial. B. Pemilik dan CAR. C. Pemilik dana syirkoh temporer. Pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf. Pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya masyarakat. Adapun transaksi paradigma syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki. Paradigma dasar menekankan bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah
yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Adapun asas transaksi syariah, persaudaraan atau ukhuwah, yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan dari kerugian orang lain. Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal, ta'aruf, saling memahami, tafahun, saling menolong, ta'awun, saling menjamin, takaful, saling bersinergi, dan saling beraliansi, tahafu. Keadaan adalah yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada berhak dan sesuai dengan posisinya. Realisasi prinsip ini dalam bingkai atau aturan muamalah adalah melarang adanya unsur riba, unsur kezaliman, dan unsur ketidakjelasan, dan juga judi atau bersikap spekulatif dan tidak berhubungan dengan produktivitas, unsur harga atau segala sesuatu yang dilarang tegas dalam Al-Quran. Adapun karakteristik transaksi syariah, implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan antara lain. 1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. 2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. 3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang kelima, tidak mengandung unsur kezaliman. Dan yang keenam, tidak mengandung unsur masyir, dan tidak mengandung unsur gharar, dan tidak mengandung unsur haram. Tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang, dan tidak transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan sebelah pihak. Tidak distorsi harga melalui rekayasa permintaan. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap. Adapun tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan serta perubahan posisi keuangan sesuatu entitas syariah, serta entitas syariah bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Beberapa tujuan lainnya adalah meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha, dan informasi keputusan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan penggunaannya. Selanjutnya, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam menangani
mengamankan dana, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkoh temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligasi fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Adapun bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan entitas syariah terdiri atas yang pertama, posisi keuangan keuangan entitas syariah. Yang kedua, informasi kinerja entitas. Yang ketiga, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah. Dan yang terakhir, informasi lain atau seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Unsur-unsur laporan keuangan. Sesuai karakteristik laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri dari yang pertama, yang nomor 1, posisi keuangan. Unsur yang terkait secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan syirkoh temporer, dan ekuiditas. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah. Kewajiban merupakan utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Dana syariah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu, dan individu dan pihak lain di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut. Ekuiditas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkoh temporer. Yang kedua, kinerja. Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih atau laba adalah penghasilan dan beban. Unsur penghasilan beban didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan atau aisom adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penambahan modal. Dan yang kedua, beban atau expenses adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas kepada penanaman modal. Yang ketiga, hak pihak ketiga atau bagi hasil. Hak pihak ketiga atau bagi hasil dana syariah temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atau keuntungan dana kerugian hasil keuntungan hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan.
Adapun catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan keuangan utama. Catatan atas laporan keuangan suatu entitas syariah harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Dan yang kedua, informasi yang diwajibkan dalam pesak tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan zakat, dan laporan penggunaan dan kebajikan. Dan yang ketiga, informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar, dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebajikan akuntansi yang diterapkan. Dan yang kedua, informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. Dan yang ketiga, pengungkapan lain termasuk kongensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya serta penggunaan non-keuangan. Yang B, penjelasan B adalah konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan pemikiran Islam. Pendekatan yang dilakukan oleh para pemikir Islam dalam AAOIFI untuk menyusun tujuan laporan keuangan lembaga keuangan syariah adalah dengan cara mengambil seluruh pemikiran akuntansi kontemporer yang berlaku, kemudian melakukan tes dan analisis pada pemikiran tersebut sejalan atau bertentangan dengan syariat Islam. Tujuan akuntansi keuangan A. Untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut, termasuk hak dan kewajiban dari transaksi yang belum selesai, terkait dengan penerapan kewajiban dan ketaatan atas prinsip dan etika syariah Islam. B. Untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah. C. Untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. D. Untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. Adapun tujuan laporan keuangan kepada pengguna informasi luar. A. Memberikan informasi tentang kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap syariah Islam, termasuk informasi tentang pemisahan antara pendapat dan pengeluaran yang boleh dan tidak menurut syariat Islam. Yang B. Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban lembaga syariah. C. Memberikan informasi kepada pihak yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran zakat lembaga keuangan syariah. D. Memberikan informasi untuk mengestimasi arus kas yang dapat direalisasikan, waktu realisasi, dan risiko yang mungkin timbul dari transaksi dengan lembaga keuangan syariah.
Memberikan informasi agar pengguna laporan keuangan dapat menilai dan mengevaluasi lembaga keuangan syariah apakah telah menjaga serta melakukan investasi dengan tepat, termasuk memperoleh lembaga hasil yang memuaskan. Pengelola zakat. Pihak yang mengatur. Adapun syarat laporan keuangan. Syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOIFI yaitu yang pertama relevan. Laporan keuangan relevan harus memiliki nilai prediksi dan nilai umpan baik serta harus disajikan tepat waktu, baik untuk laporan intern maupun untuk laporan tahunan. Yang kedua, dapat diandalkan. Hal ini berarti dapat diandalkan sesuai dengan kondisi yang melekat pada transaksi, termasuk penggunaan cara atau metode untuk penghitungan dari suatu transaksi. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan ini informasi keuangan dapat dibandingkan antara lembaga keuangan syariah di antara dua periode akuntansi yang berbeda bagi lembaga keuangan yang sama. Yang keempat, konsisten. Metode yang akan digunakan untuk menghitung pada pengungkapan akuntansi yang sama untuk dua periode penyajian laporan keuangan. Yang kelima, dapat dimengerti. Informasi yang disajikan harus dimengerti oleh semua pihak atau mudah dipahami. Baik, sekianlah penjelasan makalah yang saya sajikan. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.